Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik, Minggu 26 Maret 2023, Minggu Prapaskah kelima. Bacaan dan renungan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 11 ayat 3 sampai dengan 7, dilanjutkan ayat 17, dilanjutkan dengan ayat 20 sampai dengan 27, dilanjutkan dengan ayat 33b sampai dengan 45. Marilah kita hening sejenak untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah nama Tuhan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, Dia yang Engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, Anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun, setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit dan pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?"
Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masgula pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih, hidup pada zaman modern ini tidak menghilangkan ketakutan kita akan kematian. Tidak dapat dimungkiri bahwa lembaran hidup kita ditutup dengan misteri kematian. Peristiwa ini tidak dapat kita hindari. Namun, dalam Yesus kita memperoleh kekuatan untuk memberikan makna baru kehidupan kita, yakni kesempatan untuk mengalami kasih Bapa. Sebagaimana difirmankan Allah, "Aku akan memberikan rohku kepadamu, sehingga kamu hidup." Maka hendaknya kita senantiasa hidup menurut roh, berani mencari, melakukan dan menghidupi, serta tunduk kepada bimbingan roh, serta memusatkan hidup kita pada rencana Allah. Jangan biarkan hidup kita dipimpin oleh ambisi yang ada pada diri kita, yakni memuaskan keinginan manusiawi kita. Kisah Lazarus yang dibangkitkan dari mati dalam Injil hari ini menegaskan kepada kita semua bahwa Yesus sudah menebus kita dari kekuasaan maut dan kematian menuju keselamatan. Manusia tidak lagi akan dikuasai maut, kecuali kita membiarkannya dan tidak mengikuti bimbingan Tuhan. Maukah kita setia pada bimbingannya? Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih, kepada Marta, Yesus bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku,
ia akan hidup walaupun ia telah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Sabda ini menegaskan bahwa Yesus adalah sumber kebangkitan dan hidup bagi semua yang percaya kepadanya. Hal ini dibuktikan oleh Yesus dengan membangkitkan orang mati. Jaminan kebangkitan dan kehidupan diberikan oleh Allah kepada semua orang yang percaya kepadanya melalui Roh yang tinggal dalam diri kita. Oleh karena tidak tampak secara fisik, sering manusia tidak menyadari kehadiran Roh Allah dalam hidupnya. Keinginan daging kerap menguasai hidup kita daripada kita membiarkan diri dipimpin oleh Roh Allah. Kondisi ini tentu mempengaruhi kepercayaan kita kepada Allah. Bagaimana kita akan selamat, akan bangkit, dan hidup selama-lamanya kalau kepercayaan kita kepada Allah terganggu? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, semoga kami tekun dan setia mengikuti bimbingan-Mu. Amin.